Jangan sampai kita termasuk orang yang sudah Ramadan meneh, poso meneh, lah aku ora oleh mangan meneh, engko ora oleh ngene ora oleh ngene. Jangan sampai seperti itu. Seharusnya lah kita itu berbahagia, bergembira. Bahkan di dalam sebuah riwayat, barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah parkiran dakwah Masjid Madya Mangunkarso yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Sebagaimana Allah hingga saat ini senantiasa pula tidak pernah berhenti memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan rezeki, dan memberikan berbagai hal yang itu menjadikan kita masih bisa bermuajah, kita bisa masih bertemu dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya setiap kenikmatan yang Allah karuniakan tadi memang menuntut agar disyukuri. Karena dengan adanya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan balasan kenikmatan-kenikmatan itu akan ditambah. Akan tetapi ketika kita enggan untuk mensyukurinya, bahkan tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah atas nikmat tadi, maka ketahuilah Allah telah memberikan informasi itu jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Ya. Ketika Kanjeng Nabi diberikan sebuah firman, ayat yang ke-7 surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur atas nikmat tadi, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Dan kita berharap jangan sampai kita termasuk di dalam golongan-golongan orang yang syukur nikmat tadi. Akan tetapi ketahuilah, Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mau bersyukur itu hanyalah sedikit. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, untuk kita bersyukur pun kita harus minta kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang mau bersyukur. Di antara salah satu doa yang sering kita panjatkan
Dan itu merupakan anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ketika itu disampaikan kepada salah seorang sahabatnya. Dan tentunya ini untuk kita semua juga, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Jadi untuk bersyukur saja itu ternyata kita itu butuh tetap untuk bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur. Dan bersyukurlah ketika kita saat ini masih bisa bersyukur, karena tidak sedikit orang yang kufur tadi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa pula saya tetap senantiasa mengingatkan kepada diri dan juga jenengan semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, karena memang inilah setiap pertemuan yang seharusnya diserukan kepada jemaah. Kalau toh seandainya nanti isi dalam kajiannya mungkin agak ngelantur, minimal sudah sejak awal saya sudah mengingatkan pada diri saya pribadi dan jenengan semua, mari kita dasari, kita lambari kajian kita dengan niat yang tulus, ikhlas, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Ya, bahkan untuk nisfu Sya'bannya hari ini apa besok? Besok. Hah? Ya, muluk. Ya, puasa ya muluk. Nisfu Sya'ban mungkin ada juga yang sudah hari ini. Atau besok, ya. Yang jelas sejak dahulu pun ya, dari kalangan ya ulama sekalipun ada perbedaan dalam hal artian menyikapinya ya. Amalan-amalan apa yang dilakukan ketika nisfu Sya'ban itu, tetapi adalah memang ada nas yang memang itu sahih, bahasanya memang ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban tersebut ya. Maka kita jangan meremehkan, tetapi kita juga jangan terlalu ekstrim dalam artian kemudian hulu di dalam beribadah pun. Bahkan kita melakukan hal-hal yang over gitu. Yang jelas kita tahu diri kita saat ini masih hidup ya. Kata Imam Al-Ghazali ketika ditanya kenapa kita masih hidup saat hari ini, karena dosa kita masih banyak dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat atas dosa-dosa tersebut. Maka di antara salah satu amalan-amalan yang bisa kita perbuat ketika nisfu Sya'ban tersebut dan juga di waktu-waktu yang lain tentunya adalah memperbanyak diri bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar. Tentu juga ditambah dengan amalan-amalan yang lain yang tentunya di ketika malam namanya nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ya memang di malam tersebut kita menghidupkan ya, entah tilawatil Qur'annya, sedekahnya, entah sholatnya, dan juga zikir-zikir yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita hafal ayat ini, bahkan juga termasuk artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jamaah sekalian, masih kurang lebih setengah bulan lagi dan kita wajib bersyukur ketika kita nanti dipertemukan dengan bulan Ramadan tersebut ya. Ini penting bagi kita untuk memperbanyak syukur kita hingga saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menapaki bulan Ramadan tersebut. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah ya,
Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menyambut di bulan Ramadan tersebut adalah memperbanyak doa agar disampaikan hingga bulan Ramadan. Memperbanyak doa agar disampaikan hingga bulan Ramadan. Apalagi ketika kita berada di bulan Sya'ban ini. Bahkan ketika di bulan Rajab kita sudah memulainya. Dengan doa yang sering kita dendangkan, bahkan dengan nada-nada yang menyentuh, dengan irama-irama yang sering kita dengar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana ya. Bulan Sya'ban ini merupakan fase persiapan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk mempersiapkan diri ketika menyambut bulan Ramadan tersebut. Imam Ibnu Fadl, beliau berkata, para salafus soleh itu mereka berdoa kepada Allah semenjak 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Mereka fokus dan sudah tertuju kepada Ramadan. Mereka sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Bukan hanya ketika memasuki bulan Rajab, ya, apalagi bulan Sya'ban semacam ini. Adalah para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu itu semenjak setengah tahun yang lalu. Ya, 6 bulan sebelum mendapati Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, sampaikanlah umurku ini sampai ke bulan Ramadan. Dan di antara salah satu doa ya, yang mereka baca ya, adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ini diriwayatkan oleh Yahya bin Katsir. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini sudah berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah agar dirinya itu disampaikan, agar umurnya itu sampai ke Ramadan. Bahkan sudah ya nyadong kalau bahasa Semarangan loh. Minta betul bahwasanya nanti ketika saya berada di bulan Ramadan dan melakukan amalan-amalan di dalamnya, ya Allah, terimalah. Itu sudah Masya Allah persiapannya 6 bulan sebelum Ramadan, dan di dalam doanya disampaikan agar disampaikan Ramadan, dan di situ juga sudah ada permintaan agar amalan-amalan selama di bulan Ramadan itu diterima. Luar biasa. Berarti mempunyai azam, mempunyai tekad bahwa ketika di bulan Ramadan akan menghidupkan isi atau mengisi hari-hari selama di bulan Ramadan tersebut. Karena sudah berazam dan bahkan berdoa agar amalan-amalan selama di bulan Ramadan ini nanti diterima. Ya. Dalil ya. Jadi ketika misalkan ya ada orang yang dia itu belum masuk Ramadan, tetapi ternyata ditakdirkan oleh Allah wafat ya sebelum Ramadan, maka dia pun tercatat Ramadannya itu sempurna. Ya. Dia ditakdirkan sebelum Ramadan sudah wafat. Ya. Tetapi karena niatnya tadi, kemudian dia juga sudah berdoa sebagaimana para salafus saleh tadi, menginginkan datangnya Ramadan, bahkan dia berdoa agar amalan-amalan selama bulan Ramadan itu diterima. Ini tercatat walaupun dia belum menemui Ramadan, itu dicatat sebagai Ramadannya itu sempurna. Karena telah menanamkan niat itu, dijadikannya sebab sempurnanya pahala. Ini ada dalilnya sebuah hadis ya. Barang siapa yang berniat sholat malam, tetapi ternyata dia itu ketiduran hingga subuh, maka dia tercatat melaksanakan sholat malam, karena niat itu bagian dari ikhtiar. Ya, tetapi ketika kita tuh pengennya sholat malam ya, bukan hanya sekedar niat, tapi tetap berusaha. Ketika kita mau berniat untuk sholat malam, ya minimal kita ada ikhtiar lah. Duwe alarm, duwe handphone saya. Bahkan alarmnya mulai jam 2, setengah 3, jam 3.
Ketika alarm jam 2 bangun, dimatikan, tidur lagi. Iya, tidur lagi. Begitu nanti jam setengah 3, jam 3, lunding, matikan lagi, tidur lagi. Jam setengah 4, nyat, bunyi lagi, bangun ke belakang, balik kamar, tidur lagi. Lagi mana? Ya minimal kita sudah punya niat dan sudah punya ikhtiar, tapi mungkin bisa jadi karena kantuknya terlalu berat ya. Kadang kita tidak kuat, karena bisa jadi kantuk itu terlalu berat, ada beberapa faktor, karena mungkin faktor kesehatan sedang tidak fit. Tetapi tetap kita upayakan, nek perlu gawe kopi tidak apa. Atau mungkin jalan-jalan dulu sambil apa, biar kita bisa berdiri dan bisa terjaga untuk melaksanakan aktivitas malam tersebut diisi dengan qiyamul lail atau tadarusan atau silahkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, sekalipun seperti itu, misalkan ketika dia sudah berniat untuk sholat malam, ternyata begitu bangun, as-sholatu khairun minan naum, wis adzan subuh, dia itu sudah dicatat orang tersebut melaksanakan sholat malam, walaupun dia tidak melakukan sholat malam, tapi berazam betul ya, ketika mau tidur itu sudah berniat nanti saya akan sholat malam. Maka ketika dia memasuki bulan Ramadan, ya ternyata ketika dia bulan Ramadan, sebelum Ramadan dia sudah wafat, tetapi dia sudah niat sebagaimana nadi doa, sebagaimana doa tadi, insya Allah nilai Ramadan itu pahalanya sempurna. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, agar kita meluruskan niat agar mendapatkan ridho dari Allah dan juga berhasil sebagaimana ayat yang saya baca di dalam 183 surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, ya. Jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan yang kita dapatkan juwal atos, ya, yang kita dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Akan tetapi sebagaimana hadis yang sering kita dapati, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan yang didasari dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa. Sementara kita saat ini banyak sekali menumpuk-numpuk dosa. Ketika kita bertemu dengan Ramadan dan ketika kita melaksanakan siam di bulan Ramadan didasari dengan keimanan, jadi hadirin sekalian, yang pertama ketika kita saat ini di bulan Sya'ban, kita perbanyak doa tadi. Yang kedua hadirin sekalian, memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Karena kalau masih ada dosa di dalam diri hingga kita memasuki bulan Ramadan, bisa jadi dosa-dosa tersebut akan menjadi penghalang keistiqomahan kita selama di bulan Ramadan untuk beramal soleh. Bisa menjadi penghalang kita untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Kita tidak bisa istiqomah gara-gara masih mempunyai banyak dosa. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan pun, terutama ketika kita sudah memasuki Sya'ban, apalagi ini nisfu Sya'ban, perbanyak istighfar, perbanyak bertobat kepada Allah. Ya. Maka kenapa? Biasanya ketika amalan-amalan Ramadan itu kadang cepat hilang. Awal Ramadan biasa di masjid-masjid itu full, ya, sampai ditaruh teratak di depannya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mungkin masih penuh, ya. Ya. Kita pun juga mungkin seperti itu. Ketika mulai awal Ramadan start Bismillahirrahmanirrahim bisa khatam ping pindho ping telu. Ya, maksudnya ada yang sudah dapat 2 juz 3 juz dalam seharinya. Ya. Bisa 3 juz 2 juz itu dalam satu hari. Begitu sudah hari kelima, hari keenam, hari ketujuh mulai keteteran. Ya. Bisa jadi 1 juz atau kadang 1 juz kurang. Kenapa? Ya karena tadi mungkin kotoran-kotoran, kerak-kerak dosa kita ini yang bisa menjadi penghalang bagaimana keistiqomahan kita di dalam melaksanakan amal soleh. Karena kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan di dalam beribadah. Ya. Kemaksiatan itu
bisa menghilangkan kenikmatan dalam beribadah. As-Sangkiti berkata, perbanyak taubat dan istighfar agar ketaatan itu lebih lama bisa bercokol, lebih lama untuk berada di dalam hati kita, sehingga kita lebih dawam di dalam ketaatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penting agar kita itu memperbanyak istighfar, apalagi ketika tiap harinya kita sebelum subuh ya. Kalau kita mungkin tidak bisa bangun jam 2, jam 3, minimal beberapa saat sebelum subuh. Minimal juga ketika kita dalam malam tersebut 1 rakaat saja untuk witir. Habis itu sebelum subuh datang itu kita perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah karena kita begitu mengakui betapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Karena Allah pun mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan bisa melihat di dalam surah Al-Baqarah 222 ya. Allah itu menyintai ya, orang-orang yang bertobat. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan dengan memperbanyak ilmu tentang Ramadan. Ini penting sekali agar ketika kita memasuki di bulan Ramadan tersebut, amalan-amalan kita akan ya berjalan dengan lancar. Bahkan kalau kita mempunyai planning ya, nanti ketika di bulan Ramadan saya harus khatam Al-Quran berapa kali misalkan. Terus kemudian ada target-target saya bisa silaturahim ke ini, ke ini, ke itu, bagaimana tentang sedekahnya ya. Makanya butuh ada persiapan fisiknya, persiapan malnya juga, maka juga dibutuhkan persiapan ilmu. Untuk memasuki bulan Ramadan, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan harus kita dasari dengan ilmu. Kalau Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, insya Allah kita sering mendengarkan, bahkan mungkin ada yang sebagian kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36 tersebut, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya. Ya. Kalau ada salah seorang mufasir mengatakan wala taqfu di sini, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu, janganlah berkata tentang sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita memasuki di bulan Ramadan, maka kita juga mempersiapkan ilmu-ilmu tentang Ramadan tersebut ya. Bagaimana nanti kalau menghadapi berbagai hal ya. Nanti ya mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan klise ya. Apalagi dari ibu-ibu ya. Boleh enggak nanti seandainya ketika pas waktu Ramadan itu ngincipin masakan ya, atau mungkin bapak-bapak, boleh enggak saya mencium istri ketika di siang hari di bulan Ramadan? Ya itu penting juga. Maksudnya ilmu-ilmu semacam ini pun juga perlu kita ketahui. Nah, ini penting hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu-ilmu yang lain perihal di dalam Ramadan tersebut. Apa-apa nanti yang bisa membatalkan ya, apa yang bisa memperkuatnya ya, terutama ketika di bulan Ramadan, bagaimana kita harus menjaga lisan kita. Yang namanya puasa bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum dan tidak mengumpuli istri di siang hari, akan tetapi juga kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita ya. Ini penting hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan terlebih kita bahagia ya, kalau kemarin mungkin pertemuan yang lalu oleh sahabat Ustaz
yang barusan kemarin hari Kamis, Abu Iqbal, judulnya berbahagia bertemu Ramadan, ya, yaitu diantaranya juga kita tentunya juga bahagia mestinya ketika kita akan menemui Ramadan itu pasti kita akan susah. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak suka. Jangan sampai kita termasuk orang yang sudah Ramadan meneh, poso meneh, aku ora oleh mangan meneh, engko ora oleh ngene ora oleh ngene. Jangan sampai seperti itu. Seharusnya lah kita itu berbahagia, bergembira. Bahkan di dalam sebuah riwayat, barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah, bergembira saja para. Bergembira saja. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Ini ada diri dalam kitab Durratun Nasihin ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika di bulan Ramadan ini juga ada ancaman, ya. Barang siapa yang dia terhalang untuk berbuat kebaikan atau mendulang pahala, ya, yang seharusnya di bulan Ramadan itu banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal soleh, sehingga kita juga banyak kesempatan untuk mendulang pahala, tetapi dia terhalang untuk melakukan kebaikan, maka benar-benar dia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Karena ketika di bulan Ramadan itu adalah sangat kondusif, ya, untuk melakukan amal-amal soleh dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ketika di bulan selain di bulan Ramadan, maka tentu godaannya itu lebih besar dan lebih banyak, ya. Tapi kan ketika di bulan Ramadan, ya warung-warung ya udah tutup, walaupun ada yang buka ya ada tabirnya. Atau mungkin ya banyaklah hal-hal yang kondusif ketika di bulan Ramadan itu. Televisi juga ada banyak tayangan-tayangan, ya, sinetron religi, atau mungkin nek lagu ini ya lagu-lagu sholawatan. Banyak ibu-ibu yang lebih banyak menggunakan mukena, mau pakai jilbab gitu, dibanding ketika selain bulan Ramadan, sehingga mungkin mata kita lebih terjaga, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mempersiapkan diri ketika di bulan Sya'ban, karena penting agar kita ketika masuk bulan Ramadan itu tidak menjadi orang yang gagal lagi dan gagal lagi Ramadan yang selama ini terulang dan terulang. Kita butuh persiapan sebelum masuk Ramadan tersebut. Yang keempat, hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Yang keempat adalah membersihkan hati dari berbagai penyakit hati untuk menyambut bulan suci ini, ya. Karena ketika ada hati yang bermasalah itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mudah suudzon, ya. Hati yang bermasalah, penyakitan hati ini, itu adalah ketika dia itu mudah suudzon. Ketika ada seseorang gitu, maka yang dikedepankan itu buruk sangka. Itu gek begini, gek begitu, jangan-jangan ini nanti begini dan begitu. Dia itu underestimate ketika melihat temannya, melihat saudaranya, suudzon bawaannya. Wah, napa tuh dadak tamu rene ojo-ojo meh arep ngutang, ya bisa kan seperti itu. Suudzon sih, padahal meh wae hadiah. Jangan sampai ada suudzon seperti ini. Atau hal-hal yang lain, macam-macam. Kadang kita itu lebih mengedepankan suudzon dulu daripada husnudzon. Atau juga orang yang mempunyai hati yang bermasalah itu ketika dia itu gila pujian, masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan ini memang rawan sekali, ya, gila pujian. Dia itu sangat suka sekali kalau dipuji. Padahal ketika para salafus soleh, ya, itu tidak suka seperti itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu ketika ada orang yang suka memuji itu, ya, taburi debu atau pasir kepalanya gitu. Karena tidak suka. Tetapi memang di sisi lain ketika ada orang yang pantas untuk dipuji, ya kita jangan terlalu awal atau jangan terlalu pelit-pelit untuk memuji dia. Ada orang yang memang pantas untuk dipuji, sudah kita puji. Tetapi jangan berlebihan di dalam memuji. Tapi jangan suka memuji apalagi dalam rangka untuk menjilat, ya, naudzubillah. Apalagi ketika tadi orangnya tadi yang suka dipuji, kalau tidak dipuji malah dia meleret ketika dia itu
amalnya ya. Ada nasihat dari Syekh yang orang Mindanao itu ya. Di antaranya ini, tanda-tanda keikhlasan itu ketika dia berada menjadi seorang prajurit atau komandan, dia tenang-tenang aja, tidak ada perbedaan. Pas lagi prajurit jadi kopral, dia itu juga sengkut kerja, dia itu tetap rajin. Ketika dia menjadi seorang jenderal, ketika dia menjadi seorang panglima, dia tetap sama ya. Jadi dia tidak membedakan apakah dia dalam posisi biasa atau dia mempunyai jabatan ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pertanda hati yang bermasalah selainnya itu adalah orang yang merasa superior, orang yang sombong ya. Kita tahu bahwasanya sombong itu Kanjeng Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis ya, bahkan ini diberikan ancaman masuk neraka. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja kesombongan. Ketika ada salah seorang sahabat berkata, wah Rasulullah, si fulan itu suka pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, pakai sandal bagus. Bukan itu yang dimaksud sombong. Ya, karena apa? Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud kiber ataupun sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, yaitu orang yang menolak kebenaran dan juga meremehkan sesama manusia. Itulah yang namanya sombong. Ya. Jadi di antara pertanda hati yang bermasalah tadi, yang dia itu suka berburuk sangka, kemudian gila pujian dan juga merasa superior atau sombong, apalagi ditambah orang tersebut mempunyai hasad ya, iri dan dengki di dalam hatinya ya. Berhati-hatilah, ini berarti ada masalah di dalam hatinya. Untuk itu mari kita membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati tadi untuk menyambut bulan suci tadi ya, agar kita itu pantas untuk memasuki bulan yang suci tersebut dengan kita sudah mulai dari awal membersihkan diri kita. Makanya yang kelima adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut dengan meningkatkan ketakwaan, berlatih menjauhi yang diharamkan dan meningkatkan amal soleh. Ini yang kelima, meningkatkan ketakwaan dengan berlatih menjauhi yang haram dan meningkatkan amal soleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada di antara kita yang masih merasa aman dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yakni kita senantiasa masih dengan enjoynya berkubang di dalam kemaksiatan. Entah kita itu memperturutkan hawa nafsu kita, entah mata kita, tangan kita, telinga kita, atau anggota tubuh kita yang lain untuk bergelimang dalam kemaksiatan dan masih merasa aman karena tidak ada orang lain yang melihat, karena memang sejatinya masih ditutupi oleh Allah aib-aib kita. Maka ketika saat ini juga tidak ada kata yang pas buat kita, mari kita sudahi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Sebelum kita dibuka aib kita oleh Allah yang itu tentu akan lebih menyakitkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, telinga kita, mata kita, kalau selama ini masih sering kita gunakan untuk melihat hal-hal maksiat yang mengundang dosa, maka saat ini juga mari saya mengajak pada diri dan juga kepada jenengan semua, mari kita segera hentikan kebiasaan-kebiasaan itu. Kita tinggalkan hal-hal yang haram tersebut. Karena saat ini sejatinya bukan kok karena orang lain tidak tahu, tetapi Allah yang masih menutupi aib-aib kita. Karena aib kita sangatlah banyak, hanya saja Allah yang Maha Pemurah itu menutupi aib-aib kita. Jangan sampai ketika kita itu merasa aman dan enjoy di dalam kubang kemaksiatan yang akhirnya dalam waktu yang bisa saja Allah akan menyingkap aib kita, itu akan terlalu menyakitkan bagi kita. Apalagi kita belum tertaubat sebelum ajal mendatangi kita. Ya naudzubillah, kalau seandainya kita belum bertobat, Allah mengambil kita dalam kondisi seperti itu. Maka dari itu saat ini pula mari kita bertobat kepada Allah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Kita banyak untuk melakukan amal soleh
Sehingga insya Allah dengan kita memperbanyak amal soleh setelah kita bertobat, dosa-dosa tadi bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering saya sampaikan di dalam mukadimah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun berada, iringalah perbuatan burukmu, perbuatan maksiatmu, ya, kejahatan-kejahatanmu dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik. Tamhuha, semoga nanti Allah menghapusnya. Ya. Dengan kita memperbanyak amal soleh kita, kemudian kita bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah nanti akan diampuni dosa kita dan akan dihapus, ya. Nanti jenengan bisa juga buka di dalam surah Furqan ayat 68 hingga sampai 70, ya. Walaupun mungkin ada yang pernah membunuh, walaupun mungkin pernah melakukan kesyirikan, walaupun mungkin pernah berzina, tetapi ketika dia itu bertobat, ya, maka Allah akan mengampuni dan dia akan diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Nanti bisa dilihat di dalam surah Furqan ayat 68 hingga sampai 70. Maka hadirin sekalian, untuk memantaskan diri kita menapaki bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak amal soleh dan kita tinggalkan dosa. Karena dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang untuk beramal soleh. Apalagi di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang suci, ya, yang kita semua berharap sebagaimana ayat 183 di surah Al-Baqarah, agar kita pantas untuk bergelar menjadi seorang yang muttaqin, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita, dan semoga Allah sampaikan usia kita hingga bulan Ramadan, dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita kaji pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan saya pun juga mohon ampunan dari Allah kalau ada kesalahan-kesalahan dari yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.